Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini spesial teman-teman. Kita akan belajar mengenai hadis. Saya ingin memperkenalkan hadis tidak melulu tentang tafsir kepada teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih dalam lagi mempelajari agama ini. Kita akan belajar kitab hadis yang paling terkenal, itu hadis Al-Bukhari. Saya tidak memulainya dari awal, tapi saya terus masuk ke hadis nomor 500-an mengenai waktu-waktu sholat. Teman-teman, mungkin sebagai informasi, dalam kitab Al-Bukhari ada 7.000 hadis. Kita baru sampai di 521. Mengapa saya mulai dari kitab waktu-waktu sholat? Karena kitab-kitab sebelumnya sudah dijelaskan oleh guru saya, sehingga teman-teman bisa refer to his recording yang jelas lebih baik dan lebih dalam ilmunya. Baik, kita belajar mengenai hadis Bukhari. Yang paling penting ketika belajar hadis Al-Bukhari adalah memperhatikan judulnya. Contoh di sini kitabnya adalah waktu-waktu sholat, babnya mengenai waktu-waktu sholat dan keutamaannya. Ini adalah cara Imam Bukhari yang jenius ini berkomunikasi dengan para pembaca dari bukunya. Nah, hadis nomor 521 adalah mengenai Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang pernah mengakhirkan sholatnya pada suatu hari. Tidak dijelaskan sholat apa itu. Nah, kemudian Urwah bin Zubair, seorang ulama, datang masuk menemuinya, bertemu dengan khalifah, pemimpin, untuk menegurnya. Urwah bin Zubair menegur dengan cara yang halus dengan mengatakan bahwa dulu Al-Mughirah bin Syu'bah pernah mengakhirkan sholatnya pada suatu hari. Kemudian sahabat Abu Mas'ud Al-Ansori masuk menemuinya dan menegurnya. Abu Mas'ud berkata, apa-apaan ini wahai Mughirah? Bukankah kamu sudah tahu bahwa Jibril itu turun kemudian melaksanakan sholat? Lantas Rasulullah SAW pun ikut sholat. Hal ini diulangi sampai 5 kali untuk memberitahukan kepada Al-Mughirah bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya dengan cara Jibril turun ke bumi menunjukkan waktunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini paham teman-teman? Nah, Umar bin Abdul Aziz mendengarkan kritikan dari Urwah bin Zubair. Kemudian beliau bertanya, Urwah, perhatikanlah apa yang kau bicarakan. Apa kamu yakin bahwa Jibril mendirikan sholat sebagai imam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya apa? Umar bin Abdul Aziz menerima teguran itu, tapi beliau menanyakan hal yang lain. Siapa yang jadi imam? Kalau umpamanya Jibril, sang pemimpin dari malaikat, sholat bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin daripada manusia. Nah, dengan hadis ini saya berharap bahwa teman-teman jadi tahu bagaimana turunnya perintah waktu-waktu untuk menegakkan sholat.
sangat spesial karena malaikat yang terbaik, malaikat pemimpin para malaikat itu harus turun ke dunia untuk memberitahukan waktu sholat. Nah, di hadis nomor 522, Urwah berkata juga bahwa Aisyah radhiyallahu anhu benar-benar telah memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat asar pada waktu cahaya matahari masih menerangi kamarnya sebelum ia nampak. Maksudnya adalah mengawalkan sholat asyar, matahari masih di atas. Ketika tengah hari matahari masih di atas kan, jadi masih belum bisa melihat matahari. Ketika matahari mulai turun, ketika dia sudah landai menuju terbenam, maka kita akan bisa melihat matahari dari pintu kamar atau dari jendela tingkap kamar. Nah, jadi inilah teman-teman, kita diminta untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Setiap sholat mempunyai waktu-waktu yang utama. Mayoritas dari sholat, waktu utamanya ada di awal waktu, kecuali sholat isya yang di tengah malam. Baik, saya harap kitab Sahih Bukhari ini tidak terlalu berat, dan memang ini kitab yang berat untuk diterangkan, dan saya harap teman-teman bisa bersabar untuk belajar isinya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.